Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel ini. Channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan nasib tenaga honorer yang tidak masuk ke dalam pendataan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara baru-baru ini. Untuk itu, kepada rekan-rekan, silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini untuk mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, seperti yang dirilis oleh ayobandung.com, terdapat satu berita yang mengatakan terkait dengan nasib tenaga honorer yang belum masuk pendataan non-ASN. Diketahui bersama bahwa para pegawai non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer tahun 2023 saat ini sedang bersama-sama meratapi nasib oleh karena beberapa waktu ke depan tenaga honorer ini akan dihapus oleh pemerintah menindaklanjuti surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara di tahun 2022 yang lalu. Rencananya penghapusan tenaga honorer ini akan dilakukan paling lambat tanggal 28 November mendatang. Namun dari isu yang beredar, untuk pegawai yang telah terdata di pendataan non-ASN itu akan diangkat menjadi P3K. Hal ini memantik kecemburuan dari para pegawai non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer yang tidak masuk ke dalam kategori pendataan yang telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara beberapa waktu yang lalu. Menanggapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Juni Margirsang pun angkat bicara. Menurutnya, untuk pengangkatan setiap pegawai honorer menjadi aparatur sipil negara P3K tidak hanya yang terdata saja, melainkan keseluruhan honorer, baik yang sudah tercatat di dalam database Badan Kepegawaian Negara maupun yang belum. Ia menyebutkan bahwa setidaknya semua pihak jangan gagal paham yang harus diangkat menjadi P3K oleh pemerintah itu adalah seluruhnya. Sekali lagi, ia mengulangi bahwa seluruh tenaga honorer itu harus diangkat menjadi P3K oleh pemerintah pada tahun ini. Hal ini lantaran menurutnya masih banyak pegawai yang tidak terdata oleh pemerintah, sehingga kemungkinan besar jumlahnya bukan hanya 2,3 juta orang saja sebagaimana yang dipaparkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, melainkan akan meningkat signifikan hingga mencapai 2 kali lipat lebih dari jumlah yang sudah terdata sebelumnya. Ia pun menyebutkan bahwa menurut dia jumlah tenaga honorer itu akan meningkat menjadi 5 juta orang oleh karena yang terdata saja 2,3 juta yang dimiliki oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Hal itu belum mengakomodir seluruh tenaga honorer yang ada. Nah, rekan-rekan sekalian, tanggapan ini merupakan pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yang selama ini memang yang menangani persoalan tenaga honorer. Semoga saja apa yang dikatakan ini merupakan fakta yang memang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah, dalam ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, di dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang ada di Indonesia. Hal ini jika memang ini benar, tentu berita ini merupakan berita yang cukup menggembirakan kepada rekan-rekan tenaga honorer yang selama ini belum terdata di dalam database tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara yang ada di Badan Kepegawaian Negara. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.